Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Sang Pencipta Allah dalam keadaan kita sehat atau sakit, dalam keadaan kita senang ataupun sedih, dalam keadaan kita muda ataupun tua, dalam keadaan kita kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Dalam setiap keadaan, malam dan siang pun selalu lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Alhamdulillah. Karena kalimat ini kalimat rahasia di mana seorang hamba menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah agar segala kebutuhannya dipenuhi di dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, senantiasa kita panjatkan selama nafas kita masih ada kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang selalu dengan sabar mendakwakan agama Allah sehingga sampai kepada kita, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan telah menyampaikan semua amal yang dipikulkan di pundaknya. Oleh karena itu Allah memuliakan manusia terbaik ini dengan memerintahkan seluruh orang yang beriman kepada Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dibalas 10 kali tambahan rahmat. Maka selalulah mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita saudaraku seiman, Minhajul Muslim, dan masih adab sesama makhluk, dan kita masuk adab terhadap hewan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah adab kepada orang kafir. Dan insya Allah setelah membahas masalah adab terhadap hewan ini, kita akan masuk nanti adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Hewan teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menghiasi muka bumi ini. Ada yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, seperti misalnya hewan ternak, kambing, unta, ayam, ikan, semuanya ini yang diternak oleh manusia dan bermanfaat bagi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nama khusus namanya surah Al-An'am. Surah ini menjelaskan tentang masalah hewan-hewan ternak yang hidup di sekitar manusia dan bermanfaat bagi manusia untuk membayar sawah mereka, untuk makanan dan seterusnya, untuk peperangan. Ada juga hewan-hewan yang Allah ciptakan untuk menghiasi bumi ini. Bunga, hewan-hewan yang memang mungkin bagi manusia tidak berfungsi, tapi memiliki kulit yang warna indah. Mungkin manusia bisa mengambil ilmu belajar darinya, mempelajari sisi pencernaannya, pertahanan tubuhnya, menyerang musuhnya, mencari mangsanya, memakan makanan dan seterusnya. Semua ini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan menjadi pelajaran buat kita. Dan Allah Sang Pencipta telah menggantungkan rasa dalam jiwa kita, sayang ini kepada makhluk-makhluk semuanya, termasuk hewan. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Irhamna fil ardi yarhamna fis sama." Kasihanilah semua yang ada di bumi, maka di langit akan mengasihani kalian. Maka itu masuk dalam umumnya kata ulama hadis, termasuk hewan-hewan. Bahkan kita bisa mendapatkan pahala dari hewan. Sebagaimana kita tahu hadis yang dijelaskan dalam hadis Bukhari tentang seseorang yang duduk di sumur, kemudian dia kehausan. Pada saat dia kehausan, kemudian dia keluar dari tempat anjing telah mengeluarkan lidahnya sampai ke tanah karena kehausan. Maka dia pun berkata, anjing ini telah kehausan sebagaimana dulu aku kehausan. Maka dia pun turun lalu mengisi air di sepatunya, kemudian dia naik, kemudian memberikan minum anjing tersebut pada Allah untuk berterima kasih padanya dengan memasukkannya di dalam surga. Juga dalam hadis Bukhari yang masyhur, "Kullu kabirin tawaddatil ajr", di setiap denyut kehidupan itu ada pahala, ada pahala. Lalu teman-teman sekalian, ada hewan-hewan yang perlu kita pelihara, ada yang perlu kita pelihara. Ada yang memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melepaskannya, biarkan di alamnya, di habitatnya.
Dan Allah bahkan menjadikan itu pada manusia sebagai pengetahuan. Bagaimana kita belajar di kampus-kampus kita, ada bahkan materi khusus untuk menjaga satwa, menjaga habitat alam, ya. Tidak boleh dirusak hutannya, hewan-hewannya. Ada hewan bahkan yang dilindungi oleh pemerintah, ya, karena dianggap nanti akan bisa punah dan seterusnya. Allah yang membuat kita punya rasa ini sehingga kita peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan yang sangat dianjurkan untuk dipelihara itu adalah hewan-hewan ternak. Makanya Allah turunkan surah Al-An'am tadi. Dan hewan ternak ini kalau kita fokus lagi adalah 3 jenis hewan. Nah, kita boleh kurbankan di Idul Adha: unta, sapi, dan kambing. Dan selama 3 hewan ini menjadi pokok ukur dalam agama kita. Seperti kasus misalnya adanya larangan bagi orang yang sedang ihram untuk berburu hewan darat. Misalnya dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Hai orang beriman, jangan kalian berburu hewan darat selama kalian menggunakan baju ihram. Baik, sekarang kalau ada orang muhrim pakai baju ihram, dia berburu hewan. Tentu sekarang tidak terjadi ini ya. Tapi di zaman Nabi SAW, di zaman sebelum ada teknologi kayak kita sekarang ya, banyaknya restoran, lampu sudah mulai terang ya. Zaman dulu enggak, orang kalau pergi haji, pergi umrah, mereka naik unta, naik kuda dari jarak jauh, dari Irak, dari ujung Rusia sana, dari negeri Syam. Maka mereka kehabisan bekal di jalanan. Tidak banyak restoran kayak kita sekarang. Maka mereka pun berburu hewan ternak, hewan darat. Maka Allah larang orang yang pakai ihram berburu hewan ternak, hewan darat maksud saya. Baik, kalau ada yang berburu, apa hukumannya? Maka hukumannya khusus bagi orang yang pakai baju ihram adalah dia menyembelih hewan yang mirip dengan postur tubuh hewan yang dia serang, yang dia buru. Dan tolok ukurnya 3 hewan ini, kambing, sapi, dan unta. Kalau misal ada orang pakai baju ihram lalu dia berburu hewan darat, yang dia buru misal kelinci, dipanah sama dia, kelinci tersebut. Sementara dia pakai baju ihram, ini kan pelanggaran, nggak boleh. Kafarahnya, dendanya adalah dia harus menyembelih salah satu dari 3 hewan ini, kambing, sapi, atau unta, yang paling dekat postur tubuhnya dengan hewan yang dia kurbankan tadi, yang dia buru. Misal kelinci lebih dekat dengan kambing, maka kambing yang dikurbankan sama dia. Kalau dia berburu hewan lebih besar lagi, ya, lebih besar daripada kambing, maka sapi. Kalau lebih besar lagi, maka unta. Tolok ukurnya. Juga ada sabda Nabi SAW yang berbunyi bahwasanya sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing atau domba. Dan kita tahu juga orang-orang yang memelihara kambing dan domba ini dalam sebuah hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, salah satu tanda-tandanya adalah para penggembala kambing yang miskin, mereka akan tiba-tiba menjadi kaya dan membangun bangunan-bangunan yang besar ya, di tengah-tengah kota. Jadi memang hewan-hewan ternak ini ada hubungannya dengan masalah hukum syar'i dan ada masalah pemeliharaan tersebut. Bahkan kita tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak ada seorang nabi pun kecuali memang Allah buat dia mengembala kambing atau domba. Ulama menyebutkan hikmahnya banyak. Di antaranya adalah pada saat mengembala domba atau kambing, banyak sekali waktu sementara menunggu kambing. Kambing itu kalau makan lama sekali. Dikunyah sama dia, lalu dia jalan lagi, nanti dikunyah lagi, lama. Maka kadang-kadang sampai berjam-jam, dari pagi sampai sore digembalain. Maka di waktu dia menunggu kambing-kambing itu domba, itu banyak waktu dia berpikir. Dan umumnya diberi makan di padang rumput yang luas. Sehingga dia bisa melihat langit, dia bisa bertafakkur. Itu di antara hikmahnya kenapa para nabi-nabi semuanya mengembala domba. Kemudian mereka punya kerja tim, kerja kelompok, makan sama-sama. Kemudian juga sifat-sifat lembut kambing yang memang lebih banyak yang mengalah, mudah untuk diatur dan seterusnya. Ini semua ini akan membantu para nabi-nabi untuk
membentuk karakter dan pribadi mereka. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentunya. Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak. Terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ada perintah khusus membunuhnya. Ya. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas. Ada 5 hewan, seperti dalam hadis, khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal haram. Al-hayyatu wal ghurabul abqa' wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah. Tentu hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 1198. Ada 5 macam hewan fasik, artinya selalu ganggu orang, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya. Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah, ada wilayah haram, nggak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Tapi 5 hewan ini boleh dibunuh di wilayah halal atau di wilayah haram. Walaupun dekat Masjid Haram Mekah boleh dibunuh nih. Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. Gitu. 5 ini adalah yang pertama ular. Kemudian yang kedua burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Yang ketiga tikus. Yang keempat anjing buas dan yang kelima burung raja wali. Ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh. Maka dengan bolehnya dibunuh berarti dia tidak boleh dipelihara. Karena jangankan kita pelihara, lewat saja boleh dibunuh. Jelas tidak boleh dipelihara, gitu kan? Dalam riwayat lain juga disebutkan cicak. Siapa yang membunuh cicak maka akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak gitu. Ya. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya sudah. Tetap aja kita imani. Masa kalau enggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan, kan tidak mungkin. Ada hewan yang tidak boleh dimakan tapi masih boleh dipelihara. Ini jenis yang ketiga. Tadi ada hewan yang mutlak dianjurkan untuk dipelihara. Semua yang halal dimakan boleh kita pelihara, terutama hewan ternak tadi. Termasuk hewan-hewan air ya, halal semua dipelihara. Ikan, udang, segala macam, apalah cumi. Ini semua boleh. Ada hewan yang tidak boleh tadi, terutama 6 jenis hewan itu yang sudah disebutkan karena disuruh bunuh. Ada hewan tidak boleh dimakan, tapi boleh dipelihara. Jenis yang ketiga. Seperti contoh misalnya kucing, ya, keledai. Keledai ini tidak boleh dimakan, walaupun dia tidak bertaring. Karena selesai perang Khaybar, baginda Nabi SAW mengharamkan keledai. Waktu itu para mujahidin kelaparan, habis makanan. Lalu lewatlah keledai-keledai liar. Keledai liar. Kemudian Nabi SAW melihat waktu keluar dari kemahnya, kendi-kendi periuk-periuk sahabat lagi dibasak dan mendidih. Maka beliau mencium bau makanan. Beliau melihat semua periuk menyala, tidak ada makanan nih. Kata Nabi SAW, dari mana? Apa yang kalian masak? Dari mana kalian dapatkan? Kata salah satu sahabatnya, Rasulullah, ini keledai. Keledai ini ada 2 macam juga ya, kita harus tahu. Ada keledai ahli, ada keledai wahsyi. Himar ahli wa himar wahsyi. Keledai ahli yang tinggal bersama manusia, warnanya abu-abu, kadang-kadang coklat. Bentuknya mirip kuda tapi pendek. Ini tidak ada di Indonesia. Jenis ini biasanya ada di Timur Tengah. Dia sangat kuat fisiknya, dia bisa naik gunung. Tapi lambat kalau jalan, tidak seperti kuda. Biasanya keledai dipakai juga untuk tunggangan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, saking kuatnya keledai itu, memikul benda-benda, sampai dalam surah Jumu'ah Allah mengatakan, kamathalil himari yahmilu asfara.
Kalau orang-orang yang ahli kitab yang tidak mau pelajari Alkitab itu, maka mereka seperti keledai yang cuma tahu memikul benda-benda berat. Kitab-kitab kalau kita taruh di atas keledai diangkat semua sama dia. Badannya kuat. Tapi dia tidak ngerti, tidak bisa baca. Orang-orang ahli kitab yang tahu isi Injil atau Taurat mereka tidak mau amalkan seperti keledai yang memikul benda-benda itu. Allah sebutkan kalimat himar, gitu kan? Juga dalam surah Luqman, yang waktu Luqman mengingatkan anaknya tidak boleh angkat suara. Lalu dia mengatakan inna ankaral aswati la sautul hamir. Jangan kau angkat suaramu karena seburuk-buruk suara itu suaranya keledai. Kalau dia itu kalau teriak suaranya memekik, nggak enak, gitu kan? Maka cirinya biasa di Timur Tengah itu kelihatan. Saya waktu di Mesir pernah lihat, ya. Kemudian waktu itu hari sempat datang ke Jordan, saya pernah lihat sendiri. Dan mereka biasa gunakan untuk menarik gerobak-gerobak, ya, menungganginya untuk naik ke atas gunung. Waktu kami kunjungi kota Petra waktu itu di Jordania, itu ditawarkan untuk naik ke gunung, bayar sekian. Memang dia kuat, tapi ini jenis hewan keledai atau himar ahli yang tidak boleh dimakan, ini yang diharamkan. Ada keledai liar, namanya himar wahshi. Ini kuda zebra. Zebra itu masuk dalam kelompok, kalau dalam agama kita adalah keledai, bukan kuda sebenarnya. Dia masuk dalam keledai. Jadi dia bukan kuda yang umumnya, tapi dia masuk dalam keledai. Tapi ini halal. Kalau keledai ini halal, maksudnya kuda itu halal. Kuda zebra itu. Di sini teman-teman sekalian, keledai dilarang oleh Nabi SAW makan. Waktu Nabi lihat periuk-periuk sahabat lagi penuh dengan bumbu-bumbu dan daging yang dimasak. Karena para mujahidin kehabisan makanan. Maka Nabi SAW tanya, apa ini? Dan dari mana kalian dapat? Mereka bilang ini adalah keledai ahli. Ya. Maksudnya keledai yang dilarang gitu loh. Yang warna abu-abu sama merah kecoklatan. Tapi bukan zebra. Dan dia waktu itu belum dilarang, belum ada larangan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya. Dan pada saat itu juga Nabi SAW mengharamkan semua yang bertaring. Maka sahabat pun menuangkan periuk-periuk tersebut dan tidak jadi memakannya. Tapi keledai ini boleh dipelihara. Walaupun dia tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Sama dengan kucing. Kucing kata Nabi SAW, tawafuna alaikum. Yang jalan di tengah-tengah kalian. Sering hidup sama manusia. Dia bertaring, tapi boleh dipelihara. Gitu. Cuma nggak boleh dimakan. Jadi jenis-jenis hewan ini harus difahami, gitu kan. Tetapi secara global, bermuamalah dengan hewan-hewan ini, kalau kita jalankan hukum-hukum syar'i padanya ada pahala. Khusus hewan yang boleh dipelihara dan hewan baik itu boleh dipelihara dan halal dagingnya, seperti unta, kambing, sapi dan semua hewan air, atau hewan yang tidak boleh dimakan tapi boleh dipelihara, ini semua ada pahala padanya. Pahalanya kalau kita memberikan kasih sayang padanya, artinya kita tidak menyiksanya. Kalaupun darurat akan membunuh, kata Nabi SAW, kalau kalian bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi hewan yang tengah-tengah tadi, yang harus dibunuh, ini justru pahala kalau dibunuh. Kecuali dari 6 hewan tadi, ular, kemudian kalajengking, ya, kalajengking tadi belum disebut ya, kalajengking itu juga masuk di dalamnya. Ada hadis yang lain menyebutkan masalah itu. Di hadis tadi saya bacakan tidak disebutkan, tapi ada hadis yang lain menyebutkan tentang kalajengking juga. Betul 7 jenis hewan. Ular, kemudian burung gagak, ya. Kemudian tikus, anjing buas, raja wali, cecak, dan juga kalajengking. Ini boleh dibunuh. Baik, khusus ular teman-teman sekalian, dibedakan kata para ulama antara ular yang kita temukan di jalan dengan hewan yang kita temukan di rumah. Hukumnya berbeda. Kalau di rumah, anjuran baginda Nabi SAW sebelum dibunuh, itu harusnya diingatkan dulu. Diingatkan dulu.
Diingatkan sampai 3 kali, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Kalau dia tidak mau diingatkan 3 kali keluar, maka bunuhlah dia. Tapi kalau dia keluar, berarti dia jelmaan syaitan, jin, suruh pergi. Dan kalau dia jin, dia akan pergi. Kalau dalam rumah, kalau di luar rumah nggak usah antum usir-usir, nggak usah bilang keluar. Ya. Karena sudah halal dibunuh. Ya. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat, pengantin baru, sahabat ini. Baru menikah, dia rupanya baru kumpul beberapa waktu sama istrinya, kemudian dia ingin hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah istrinya sendiri di rumah, kemudian dia pergi ke masjid. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia merasa nggak enak. Dia pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya ada di depan rumah. Dan dalam kondisi tidak semua sempurna tutup hijab, gitu kan. Ada sebagian rambut yang terlihat, sebagian kulit yang terlihat. Cemburu dia marah. Lalu kata istrinya, jangan kau cemburu dulu. Lihat ada apa di dalam yang membuat saya keluar. Maka dia pun masuk ke dalam, ternyata dia temukan ada ular besar di atas ranjangnya. Maka si laki-laki itu pun menghaluskan pedangnya, lalu dia melawan ular itu. Sampai akhirnya terbunuhlah dua-duanya, si ular dan si sahabat tadi. Lalu terdengarlah hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan semestinya salah seorang dari kalian ya, mengingatkan dulu kalau ada ular di rumahnya sampai 3 kali. Ada khilaf di antara ulama mengatakan 3 kali itu 3 kali ucapan atau selama 3 hari. Gitu. Tapi Allahu a'lam, tentu saya kalau tunggu 3 hari bahaya juga ini. Ya. Jadi makanya lebih baik diingatkan, disuruh pergi, gitu kan. Ini khusus masalah ular. Tapi kalau kalajengking dan yang lainnya tidak ada, tetap saja boleh dibunuh. Tentu masalah anjing juga ada penyebutan hadis yang lain ya. Kalau anjing umumnya anjing buas di sini, bukan semua anjing. Anjing buas artinya selalu mau mengganggu orang, maka itu boleh dibunuh, gitu. Karena ini mengganggu orang. Kalau ada pemiliknya, kita sampaikan pemiliknya, ini anjing mengganggu. Gitu. Kalau enggak, maka kita akan membunuhnya kalau dia tidak. Karena setiap orang lewat diganggu. Orang mau ke masjid dikejar, orang mau ini dikejar. Misal. Ada orang begitu kan? Jadi kan ada tangganya orang muslim, lalu kemudian anjingnya ganggu orang. Dia ingatkan, kalau dia tidak mau 2 kali, 3 kali, sampaikan Pak RT tidak mau, ini anjing kita akan bunuh nih. Karena mengganggu orang lain. Gitu kan? Tapi tentu kita ingatkan. Tapi kalau umumnya kita temukan anjing yang liar, nggak ada pemilik yang mengganggu orang, itu boleh tentunya dibunuh. Khusus anjing juga ada hadis yang lain berbunyi, kalau kalian temukan anjing yang hitam polos, nggak ada sama sekali warna lain, hitam, bunuhlah segera, karena dia jelmaan syaitan. Anjing hitam, bukan manusia hitam. Supaya jelas. Karena ini pernah disebutkan waktu kami lagi pelajari hukum ini di Madinah. Pernah ada teman-teman begitu, entah dia nggak paham atau dia iseng. Kami satu kelas ada orang Afrika. Maka dia bilang, berarti semua yang berwarna hitam boleh kita bunuh. Orang di kelas sempat tertawa gitu. Padahal sebenarnya dia cuma bercanda mungkin ya. Situ ada orang Afrika, nggak mungkin manusia kita suruh bunuh ya. Maka ini adalah khusus anjing. Ya. Hewan-hewan lain pun tidak disebutkan masalah itu. Ini contoh saja. Dan ini umumnya yang memiliki dalil. Allahu a'lam. Ini yang terlintas di benak saya. Saya akan bacakan insya Allah adab terhadap hewan tadi. Kata beliau, seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka. Dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Sebab Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 3462, fi kulli dzati kabidin harra'a ajrun. Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan terdapat pahala dalam berbuat baik padanya.
burung, apa saja ya. Maka hewan-hewan ini, kalau kita lihat dia haus, kita boleh memberikannya minum. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, tadi itu tentunya riwayat Bukhari, mohon maaf, riwayat Bukhari nomornya 2363. Ya, footnote nomor 345. Kalau yang tadi saya sebutkan Imam Bukhari 3462 itu rupanya hadis yang lain ya, tentang masalah bab kita yang lalu, yang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka kalian warnailah. Kemudian hadis Nabi SAW yang setelahnya riwayat Bukhari nomor 5997 dan Imam Muslim 2318. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Maksudnya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Tirmidzi nomor 1924. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya zat yang di langit ya, menyayangimu. Yang kedua, tentu di sini yang boleh disayangi segala macam saya sudah bilang tadi, hewan yang halal dimakan dagingnya, atau hewan yang dasarnya memang dia boleh dipelihara tapi tidak boleh dimakan. Kalau hewan-hewan yang disuruh bunuh maka jelas tidak boleh, atau hewan yang berbahaya masuk dalam kategori itu. Seperti misalnya singa, harimau ya. Ya memang akan mengganggu manusia. Kalau tidak mengganggu ya sudah. Tapi kalau dia mengganggu, misalnya membahayakan kita, maka boleh dibunuh. Ingat ya, kalau mengganggu. Jangan untuk masuk di kebun binatang. Ini singa nih, tembak saja. Nggak boleh. Ya, tidak mengganggu. Artinya bisa saja dipelihara. Ya, oleh kebun binatang mungkin untuk menjelaskan, oh inilah ilmu pengetahuan, singa itu seperti ini, harimau ini kita lihat secara langsung. Karena nggak mungkin kita pergi ke hutan melihatnya misalnya. Maka itu beda hukum syari'inya. Ya. Kemudian yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran untuk memanah. La'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharada. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5515 dan Imam Muslim 1958. Dan redaksi ini miliknya Imam Ahmad di nomor 6223. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasarannya. Maksudnya bahan mainan. Dia tangkap burung, diikat di tiang, dijadikan sasaran tembak. Itu yang dimaksud. Dan tidak masuk dalam masalah ini teman-teman kalau misalnya burung yang halal untuk dimakan. Kemudian kita tembak. Itu bisa masuk dalam hewan berburu. Kita boleh berburu burung yang halal ya. Yang tidak menyerang dengan cengkramannya. Gitu kan. Kalau elang segala macam itu kan tidak boleh. Kelelawar. Apalagi bertaring ya. Ada taringnya kayak kelelawar itu kan ada. Bergabung pada cengkraman dan juga ada taringnya. Ini semua tidak boleh. Nah, tapi kalau hewan-hewan yang halal boleh dikonsumsi banyak, burung merpati, nah, apalah burung-burung yang memang tidak menyerang dengan cengkraman itu insya Allah masih boleh. Maka tidak boleh kita sengaja teman-teman sekalian mendatangkan sasaran siapa saja, misalnya orang, kita taruh saya mau latihan mana, kamu berdiri di situ, lalu latihan panah atau latihan tembak nggak boleh. Ya. Sampai kita tidak boleh bahkan mengisyaratkan senjata kita kepada seorang muslim. Ini tidak boleh sama sekali. Sebagaimana sudah kita jelaskan untuk itu diadab sesama muslim. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Dan karena beliau juga bersabda, man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah satu atau salah seorang sahabat. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2675. Dan di sini teman-teman sekalian, kita tidak boleh juga menjadikannya bahan mainan. Artinya kalau kita berburu mungkin di hutan ya. Memang banyak
populasi hewan itu gitu. Jadi bukan sengaja misalnya ada tetangga kita memelihara rusa. Nah ini halal nih, tembak saja gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Atau mungkin dipelihara oleh pemerintah. Dianggap ini wilayah tidak boleh. Ya. Dipelihara oleh pemerintah, nggak boleh. Maka tidak boleh kita masuk ke situ untuk berburu. Yang ketiga, menenangkannya ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang masyhur, hadis sahih riwayat Muslim nomor 1955, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabh wal yurih ahadukum dhabihata wal yuhidda syafratah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh maka baguskanlah cara membunuh itu. Dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah cara menyembelihnya. Sempurnakanlah. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menenangkan sembelihannya. Dielus, ditenangkan. Kalau lagi makan kita tenangkan dulu biar dia makan. Kalaupun mau ditidurkan, tidurkan dengan cara yang tenang. Jangan dibanting, dikagetin. Gitu. Dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Ya karena ini pernah terjadi ya. Terjadi di zaman Nabi SAW, pernah ada satu sahabat, rupanya dia terbiasa dengan cara dibadui di padang pasir. Kalau mau nyembelih hewan, diseret hewan tersebut, diinjak bagian perutnya, ditahan lehernya lalu disembelih. Gitu kan. Jadi seperti betul-betul pembantaian. Maka waktu dia seret domba tersebut, Umar bin Khattab di situ. Karena Umar sangat tegas. Tapi dalam hukum syar'i beliau tahu. Maka domba tersebut teriak-teriak waktu diseret. Mungkin karena kesakitan badannya. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau akan membunuhnya 2 kali? Kau kan akan sembelih sebentar. Kenapa harus diseret-seret seperti ini? Makanya ada adab-adabnya. Tidak boleh diperlihatkan pisau padanya. Tidak boleh diperlihatkan temannya yang sedang disembelih. Kalau dia lagi makan dibiarkan. Pisau pun tidak boleh diperlihatkan. Ditenangkan ya sampai kemudian baring lalu kemudian disembelih. Seakan-akan dia tidak sadar kalau akan disembelih. Seperti itulah adabnya. Yang keempat, tidak menyiksanya dengan cara apapun. Membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Menyiksanya atau mencincangnya atau membakarnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. Wa dakhalat fiha an-nar. فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Hadis ini tentu sahih riwayat Bukhari nomor 3482. Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya. Dan tidak pula membiarkannya memakan serangga tanah. Ya, ada kisah seorang wanita, dia karena jengkel sama kucing itu memakan makanannya atau mengambil sesuatu yang dia tidak izinkan, maka dia marah, kucing itu dimasukkan dalam satu ruangan, ditutup semua jendela dan pintunya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Maka gara-gara itu Allah pun membinasakan dia masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak boleh kita hukum seperti itu. Karena kucing dianggap bukan seperti manusia, tidak berakal. Dia kalau curi makanan dia nggak ngerti, bukan seperti kita gitu ya. Maka apa boleh buat itu rezekinya dan dibiarkan. Seperti itulah. Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar. Maka beliau bersabda, Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2675 dengan sanad sahih. Ini menandakan teman-teman sekalian tidak boleh kita membunuh kecuali yang mengganggu kita juga. Ada riwayat lain dalam riwayat Bukhari, pernah ada seorang nabi tidur di bawah pohon kemudian digigit oleh semut. Lalu nabi tersebut marah. Karena dia marah, dia suruh kaumnya membakar semuanya sarang semut itu di bawah. Jadi hanya mati semua. Maka Allah pun mengutus malaikat kepadanya Jibril dan berkata, bukankah satu semut yang menggigitmu? Kenapa kau harus bunuh semuanya? Gak mungkin semuanya dibunuh, gitu kan? Sesuatu yang mengganggu ya sudah. Tapi kalau tidak ya sudah. Gitu kan?
Nyamuk masuk ke rumah kita, nyamuk itu yang kita usir atau kita bunuh. Sehingga tidak perlu kita keluar bawa semprotan di halaman rumah, di jalanan, semuanya mau dikejar, kan tidak mungkin. Tapi yang mengganggu masuk akal, gitu kan. Kalau nggak mengganggu ya nggak usah. Juga masuk dalam larangan ini teman-teman sekalian tidak boleh membakar. Maka saran saya menggunakan semprotan kalaupun nyamuk, jangan pakai raket listrik itu. Karena itu membakar dia kan. Karena lebih baik jangan, karena dikatakan dilarang di sini. Sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rob pemilik api itu sendiri. Yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing, buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain. Karena beliau telah bersabda, "Khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal haram, al-hayyatu wal ghurabu wal abqa' wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah." Sebagaimana sudah saya bacakan tadi ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1198. Ada 5 macam hewan fasik yang mengganggu yang boleh dibunuh di tanah halal ataupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan raja wali. Juga ada hadis sahih yang menjelaskan membunuh dan melaknat kalajengking. Mutlak. Mutlak kalajengking bunuh saja. Kalau kalajengking mau warna apa saja, semuanya berbahaya, berbisa, bisa mematikan, gitu kan? Karena kalajengking itu hewan yang dipelajari secara ilmiah, apapun yang dia anggap dekat dengan dia rasa mengganggu, diserang. Ya, dia tidak perlu tahu yang lain, maka oleh karena itu dia berbahaya, harus dibunuh. Kalau ada yang bertanya lagi, kenapa Allah ciptakan? Kalau Allah suruh bunuh, itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Sama saja kita kalau bertamu di rumah orang, ini perumpamaan lain. Lalu tuan rumahnya bilang, kalau mau tidur malam, tolong dipencet lampunya, dimatiin ya. Nanti kalau keluar dikunci pintunya. Nanti kalau keluar matiin AC-nya. Nggak usah kita tanya, kenapa saya harus matiin AC? Kenapa saya harus matiin lampunya? Ya, tuan rumahnya akan jawab, ini kan rumah saya, kamu tamu. Hah? Sudah paham maksudnya? Alhamdulillah, begitu maksudnya. Karena ada manusia suka iseng, protes-protes sampai haknya Allah pun diprotes. Ya. Yang keenam, boleh memberi wasam atau tanda ataupun cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak untuk maslahat. Sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW memberi tanda pada telinga unta sedekah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak, unta, kambing dan sapi tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya diberi tanda, maka beliau bersabda, "La'anallahu man wasama hadza fi wajhihi." Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim 2117. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya mencap atau tidak ya. Seperti misalnya kita punya domba dan di situ misalnya wilayah itu semuanya peternakan. Maka domba-domba kita misalnya ada 1000 ekor, di sebelah juga ada 1000 ekor, di sebelahnya lagi ada banyak, semua itu peternakan domba. Khawatir domba-domba kita kalau lagi digiring untuk cari makanan di luar, maka dia akan bercampur dengan domba tetangga. Maka diberikanlah tanda biasanya. Ada peternakan pakai besi panas. Ya. Maka dicap di badannya atau di telinganya. Ada capnya peternakan itu. Biasanya begitu ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau khusus untuk hewan-hewan ternak seperti ini dan jumlahnya banyak, dikhawatirkan berbaur dan hilang, maka dibolehkan. Ini pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Hadis yang melarang tadi masalah tidak boleh membakar, masuk dalamnya juga meletakkan besi panas tadi. Dan alhamdulillah sekarang banyak sekali cara lain, ya. Seperti kita memberikan tanda apalah ya. Misal dengan tanda kain atau tanda apa atau dicat, dipiloks dengan segala macam hal ini bisa saja dilakukan masalah itu. Dan hadis ini Allah mengutuk orang yang memberi tanda pada muka keledai ini karena dicap dengan besi panas supaya ketahuan inilah punya dia, gitu kan. Tapi kalau kita memberikan tanda-tanda lain, maka itu boleh saja. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli seekor kuda, kemudian beliau menulis di bagian perutnya, entah bagaimana pada saat itu ya. Tapi ada tulisan fi sabilillah. Artinya ini wakaf ini. Siapa saja mau pakai boleh. Ya kita sekarang ambulan ya, kalau sekarang ambulan
apalah motor, mobil dan diwakafkan untuk pesantren. Ini semua masuk seperti itu. Dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Seperti kita menulis ambulan gratis misalnya. Supaya orang semua boleh pakai. Nah itu seperti itulah. Tapi ini tidak menggunakan besi panas. Ya. Yang ketujuh, mengenal hak Allah pada hewan. Yaitu menunaikan zakatnya. Apabila hewan tersebut masuk dalam kategori hewan yang wajib dizakati. Dan dizakati kan kalau hewan yang dipelihara, diternak, dan harus dizakatkan dengan hewan juga 3. Unta tadi, sapi dan kambing. Selain daripada ini, masuk dalam umumnya harta. Saya Ustaz punya tambak, pelihara ikan tongkol, ikan apa gitu kan. Saya jual transaksi. Apakah saya keluarkan zakat dari ikan itu? Jawabannya bukan fisik ikannya, tapi dia masuk dalam akumulasi harta kita. Berapa modalnya? Pada saat pertama kita beli masuk dalam akumulasi total harta kita. Tapi khusus untuk unta, sapi dan kambing, memang kalau sudah sampai kambing 40 ekor misalnya, maka dikeluarkan 1 ekor kambing zakatnya. Kalau sapi 30 ekor misalnya keluar 1 ekor sapi. Ya. Kalau unta, kalau nggak salah 5 ekor unta, maka dikeluarkan 1 ekor unta. Maka ini semua, ini kalau saya tidak salah, saya lupa ingat, tapi nanti insya Allah ada bab zakat sendiri. Tapi yang jelas, jenis 3 hewan ini dikeluarkan zakatnya dalam bentuk hewan. Nah di sini teman-teman sekalian, kalau yang wajib dizakati maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan di sini zakatnya harus hewan. Jangan dilihat dengan uang, karena memang zakat hewan dia. Ya. Yang ke-8, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nggak boleh sama sekali ini terjadi. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari pernah disebutkan juga kalau Sulaiman alaihissalam pernah sibuk dengan kuda-kuda kerajaannya, kuda-kuda yang sangat indah, sampai beliau melupakan sholat asar. Maka beliau pun akhirnya bertobat kepada Allah dengan cara menyembelih kuda-kuda tersebut di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang berhubungan dengan poin ke-8 ini, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2371. Setelah ini tentu sudah selesai bab kita, maka silakan ditulis pertanyaan berhubungan dengan masalah adab terhadap hewan ini. Rasulullah SAW telah bersabda berkenaan dengan kuda, al-khairu li thalath, li rajulin ajr, wa li rajulin sitr, wa ala rajulin wizr. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات وهي لذلك الرجل الأجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر warajulun rabataha fakhran wariyaan wabuaan atau niwaan di ahli Islam fahiya alaihi wizr. Kuda itu bisa dinilai dengan 3 macam. Kuda bagi seseorang bisa menjadi pahala, kuda bagi seseorang bisa menjadi penutup terhadap kebutuhannya, dan kuda bagi seseorang bisa menjadi dosa baginya. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang ia tambak di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan.
Dan seandainya talinya putus lalu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari kuda seperti itulah menjadi pahala bagi pemiliknya. Kalau ada orang khusus dia sisihkan, ini kuda saya mau pakai jihad. Ya. Maka dia pelihara di kebunnya misalnya. Maka selama dipelihara, makanan yang dimakan, apapun ya, dari kuda itu semua pahala. Kalaupun lepas kuda itu, terlepas, hilang, dan dia terus kuda itu jalan, baik menukik ataupun turun, menukik di gunung, bukit ataupun turun di lembah, maka semua kotorannya dan langkahnya jadi pahala bagi pemiliknya. Karena sudah dari awal diniatin untuk jihad atau di jalan Allah. Itu kuda yang pertama yang bisa menjadi sumber pahala bagi pemiliknya. Yang kedua, kuda yang bisa menjadi kehormatan ya, atau kuda yang menjaga kehormatan diri dengan cara tidak minta-minta, tapi dia juga ya, mengetahui hak Allah pada leher ataupun punggung kuda itu. Maka kuda itu menjadi penutup kebutuhan baginya. Jadi ada orang menjadikan kuda sebagai sumber kehidupannya. Zaman dulu orang tidak punya transportasi mobil, kereta api, pesawat kayak kita sekarang. Maka dia caranya kalau mau pindah kota ke kota, ada yang sewain fasilitas kuda. Kayak kita sekarang taksi. Tapi zaman dulu orang pakai kuda. Maka kuda ini dia pakai untuk kebutuhan dia. Dia disewain, dia antar orang satu lokasi, dia hidup dari situ. Maka ini berarti jadi penutup terhadap kebutuhannya. Yang dimaksud dengan haknya Allah pada leher ataupun punggung kuda, kata ulama, adalah makanannya dan istirahatnya. Dan tidak dibebankan melampaui kapasitas atau kebutuhannya. Dan ada kuda yang ketiga, yang seseorang menambatnya hanya untuk berbangga diri, riya dan pamer, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda tersebut mendatangkan dosa baginya. Itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam. Syariat yang penuh dengan rahmat dan syariat yang syarat dengan kebaikan bagi segenap makhluk, manusia ataupun hewan. Tapi mungkin saya tutup dulu sampai sini insyaAllah. Kita bertemu lagi di Senin akan datang. Dan mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan ini sudah mewakili pertanyaan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.